ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma ij'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'alna min ibadihi salihin. Waj'alna min ahli ilmi wal khair wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli al-Quran wa ahli salah wa ahli siyam wa ahli la ilaha illallah wa ahli jannah wa la taj'alna min ahli dhairi wal anshal ma'asab rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia yaitu di hari pertama atau malam pertama bulan suci Ramadan, kita akan ngaji kitab Nasaih Al-Ibad, ya, atau yang diartikan dalam bahasa Indonesia namanya nasihat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Ramadan di Pondok Pesantren Nurul Hikam, yang mana kemarin kita sudah memberitahu, mengabarkan aktivitas walaupun belum sempurna, tapi kita sudah memulai dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan meridhai sehingga nanti akan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitarnya dan umumnya untuk bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW karena kita mencintai dan Nabi mengenali kita. Sehingga salah satu tanda orang yang mengenali yaitu menyebut namanya dimanapun saja berada, dan salah satunya adalah menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tadi sejak sore saya menyampaikan ke Mas Nanda, ini insya Allah besok akan dimasifkan, disampaikan kepada para jamaah dimanapun berada untuk istiqomah menghidupkan bulan suci Ramadan dengan ngaji kitab Nasaih Al-Ibad. Nah, sebelum kita mulai, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan niat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ini kitab dengan judul Nasaihul Ibad fi Bayani Al-Fadhi Munabbihat Al-Istidad li Yaumil Ma'ad. Nah, judulnya itu artinya begini. Nasaih atau nasihat-nasihat bagi hamba Allah yang berisi persiapan-persiapan bekal untuk menyambut hari kiamat. Itu judulnya. Nah, sebelum saya menyampaikan, saya ingin mengutip atau menjelaskan sedikit tentang Imam Nawawi. Imam Nawawi ini kalau disebut di dalam kitab-kitab klasik itu masuk kategori Muhammad An-Nawawi Al-Jawi, Al-Maki. Beliau itu orang Jawa yang sejak usia 16 tahun belajar di Mekah dan besar di Mekah, sempat pulang ke Indonesia melakukan perlawanan terhadap Belanda, dan ketika dalam khutbah-khutbahnya beliau itu mengajak untuk melawan Belanda dan akhirnya ditangkap. Setelah ditangkap, beliau itu tetap saja setelah dilepaskan
oleh pemerintah Belanda selalu menggerakkan masyarakat Banten pada waktu itu untuk melawan Belanda. Akhirnya beliau tidak betah karena dari satu masjid ke masjid dikejar-kejar. Kemudian beliau itu pindah dan bermukim di Mekah. Nah, salah satu yang dilakukan adalah beliau mengajari setiap jamaah haji dari Nusantara untuk melawan Belanda, ya, untuk melawan Belanda. Beliau punya rumah yang besar, punya tempat yang besar. Kalau dulu tempatnya itu di Syekh Ali, ya, di Syekh Ali itu utaranya kalau dekat dengan Maktabah Mekah atau yang disebut dengan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rumahnya sangat besar dan salah satu murid yang sangat terkenal dan murid itu mewarisi ilmunya adalah Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi, orang India. Ya, beliau itu murid atau murid kesayangan Mbah Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dan beberapa ulama lainnya yang saya hitung usianya yang mendapati Mbah Nawawi salah satunya adalah Kiai Hasyim Asy'ari kira-kira mendapati usia beliau sudah renta ya, kira-kira usianya 90 tahun. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari pada waktu itu masih muda. Jadi beliau itu mengajarnya di dekat Masjidil Haram. Nah, ketika di Masjidil Haram, dekat Masjidil Haram itu beliau itu menulis dan mengajar setiap jamaah haji yang datang dari Indonesia itu selalu diajari bagaimana cinta terhadap tanah air dan bagaimana bisa melawan penjajahan sehingga penjajahan itu pergi dari bumi Nusantara. Dan itu ada salah satu dari apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Nah, itu ulama top ya, yang terkenal. Beliau itu ulama yang karyanya itu banyak. Bukan hanya karya hadis, beliau itu punya tafsir Munir ya. Tafsir Munir 2 jilid itu satu-satunya tafsir yang digunakan oleh ulama oleh Al-Azhar untuk dijadikan rujukan. Jadi kita ini nggak kalah keren ya. Salah satu tulisan orang Jawa itu dijadikan rujukan di Universitas Al-Azhar yaitu namanya kitab Tafsir Munir. Sebenarnya ada 2 orang Indonesia yang kitabnya itu dijadikan rujukan. Pertama yaitu Tafsir Munir, yang kedua ada satu kitab yang ditulis oleh uh, ulama dari Kediri, namanya Kiai Ihsan Jampes. Ya. Kiai Muhammad Ihsan Jampes Al-Kadiri. Ya. Judul kitabnya adalah Sirajut Tolibin. Oleh karena itu hari ini, malam ini ya, di awal bulan puasa kita akan membahas kitab yang berjudul ya, Nasaihul Ibadi fi Bayani Al-Fadhi Munabbihatin alal Istidadi Liyaumil Mi'ad. Nasihat hamba, ya, nasihat bagi para hamba yang berisi persiapan-persiapan bekal untuk menyambut hari kiamat. Jadi insya Allah ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari kiamat. Nah, tentang kapan hari kiamat kita tidak perlu mengandai-andai misalkan eh, tahun ini, ya, tahun itu, kemudian berapa tahun lagi nggak perlu. Yang penting orang yang kalau sudah persiapannya itu mapan, ya, kalau persiapannya mapan itu nggak perlu tahu kapan hari kiamat karena baginya itu kapan saja, di mana saja itu tidak penting. Yang penting adalah bekalnya itu cukup. Ya. Bekalnya cukup, maka kapanpun hari kiamat itu sudah siap bertemu dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya judulnya adalah Nasaihul Ibadi fi Bayani Al-Fadhi Munabbihatin alal Istidadi Liyaumil Mi'adi. Nah, ini dalam judulnya. Kemudian saya akan membaca muqaddimah ya. Muqaddimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi kulli hin wa waqatin wassalatu wassalamu ala rasulih asyrafil khalqi wal bariyat. Ini. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini saya baca muqaddimahnya. Kemudian hadis yang pertama. Kita akan membaca hadis yang pertama. Jadi ini isinya itu hadis-hadis serta khabar ya, dari para sahabat
yang isinya itu membangkitkan diri kita untuk semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara isi dari kitab ini terdapat ya peringatan bagi kita semua yang membaca untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya hari kiamat yang sudah pasti datang. Nah, ini saya akan baca satu hadis ya untuk bekal kita menyambut hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama. Sebagaimana diriwayatkan kepadaku oleh Al-Alamah Syekh Muhammad Al-Khatib As-Syami Al-Madani Al-Hambali, yaitu Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, diterima dari para syekh beliau dengan sanad muttasil atau bersambung sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hadis qudsi. Nah, bunyi apa? Qala Allah taala, ini hadisnya. Ya ibadi inni haramtu adz-dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ini hadis yang sangat panjang, nanti kita akan mengerti. Ya ibadi, wahai hambaku, itu kata Allah. Inni haramtu adz-dzulma, sesungguhnya aku haramtu telah mengharamkan. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku, dan aku haramkan pula perbuatan itu pada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu adz-dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fala tadzalamu, maka kita sebagai hamba jangan saling menzalimi, ya. Jangan saling menzalimi. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang pertama. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Ya, wahai hambaku. Hai hambaku. Ya kita ini. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua itu tersesat selain orang yang aku beri petunjuk. Jadi pada hakikatnya semua orang itu tersesat kecuali yang Allah berikan petunjuk kepadanya, ya. Dan alhamdulillah kita termasuk salah satu orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita adalah bersyukur. Maka kalau orang tidak diberikan hidayah, maka dalam hidupnya itu diibaratkan orang dalam kegelapan, sehingga dalam kegelapan dia itu akan berjalan, tapi dalam kegelapan maka dia akan menabrak apapun karena tidak ada ya pada dirinya itu cahaya. Sehingga pada hakikatnya manusia itu kalau tanpa hidayah Allah adalah orang yang tersesat. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Karena manusia itu tersesat, maka hendaklah dia itu hendaknya meminta kepada Allah hidayah. Agar apa? Agar dapat hidayah. Maka di sini ya, fastahduni ahdikum. Maka mintalah kalian kepadaku hidayah, niscaya aku akan beri kalian petunjuk. Sehingga kalau kita sholat itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Ihdina ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan lurus? Jalan yang dilalui oleh para nabi, yaitu agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita tidak boleh
Ya, misalkan tidak boleh berhenti minta hidayah. Terus-menerus kita memohon agar Allah terus memberikan hidayah kepada kita. Maka karena apa perintah? Fastahduni, maka mintalah kalian hidayah kepadaku, ahdikum, niscaya aku beri hidayah kalian semua. Nah, ini pesannya. Ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtuhu. Ya. Wahai hambaku kullukum, ya kalian semua ja'iun, orang yang lapar, ilaman at'amtuhu fastat'imuni at'imukum. Kalian semua itu adalah orang yang lapar, orang yang butuh makan, kecuali orang yang telah aku beri makan kepada dirinya. Maka Allah berkata, fastat imuni atimu, maka mintalah makan kepadaku, niscaya akan aku beri kalian. Makanya ada ayat Allah Subhanahu wa taala ya yang tentang makanan, tentang makanan. Jadi sederhana ayat Allah Subhanahu wa taala. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم min ju'i wa amanahum min khauf. Yang bisa memberi makan kepada kita itu adalah Allah, dan juga menciptakan kepada kita aman dan nyaman serta tentram. Alladzi at'am min ju'i wa amanahum min khauf. Makanya ada seorang ulama kalau makan itu sampai derdek. Jadi mau makan derdek karena orang nggak punya mobil itu nggak akan mati. Orang nggak punya handphone itu tetap akan bisa hidup. Orang nggak punya rumah itu mungkin masih bisa hidup, tapi kalau nggak bisa makan pasti mati. Sehingga makan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi makan itu nikmat yang sangat top. Orang nggak punya kerajaan, misalkan orang nggak jadi presiden, orang nggak jadi menteri, orang nggak jadi gubernur, itu nggak mati. Tapi begitu nggak bisa makan, nggak bisa makan, itu akan mati. Berarti makan itu adalah sesuatu yang sangat top. Sehingga Al-Quran pun membahas tentang makan. Jadi Al-Quran itu membahas kebutuhan dasar manusia. Sehingga alladzi at'amakum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi kalau kita makan hendaknya baca bismillah karena kita berarti minta izin kepada yang memberi makan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan itu menjadi tanda bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka kita terus orang yang lapar, orang yang kekurangan. Maka satu-satunya kita mengingat Allah tatkala melihat makanan mengucapkan alhamdulillah, begitu makan mengucapkan bismillah, berarti seolah-olah kita minta izin kepada Allah, atas izin engkau aku bisa makan. Maka dengan menyebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini ya ibadi, hai hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum. Sehingga kita itu tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Sehingga orang kalau menyia-nyiakan makanan itu disebut dengan tabdir, ya. Innal mubadzirina kan ikhwana syaitin. Ya kan, ikhwan. Orang yang tabdir itu apa? Makanan itu dibuang-buang, ya. Kalau kita ke Arab, misalkan di Arab Saudi itu di catering-catering ada makanan masih banyak itu dibuang. Kita tahu di Afrika kurang makanan, maka itu orang yang suka menyia-nyiakan makanan, ya, menyia-nyiakan makanan kemudian dibuang-buang, tidak dimakan dan tidak dikonsumsi dengan baik, itu digambarkan oleh Al-Quran itu ikhwan syaitin, temannya setan. Mungkin ibadahnya rajin, tapi dalam hal ini menyia-nyiakan makanan itu disebut dengan temannya setan. Ya. Makanya kalau kita makan secukupnya, yang penting niat makan kita adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kullukum, tiap-tiap kalian, arin, orang yang tidak berbusana, illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Maka mintalah busana kepadaku, niscaya kalian akan aku beri pakaian. Jadi kalau kita menggunakan busana, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya yang bisa memberi pakaian kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang kita yang beli, tapi yang
membuat kita bisa beli itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kalian semua adalah orang yang tidak berbusana kecuali orang yang aku beri. Maka mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri busana. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari. Wahai hambaku, kalian semua itu orang yang setiap siang dan malam ya selalu berbuat salah. Nah, di sini menggunakan kalimat kata kerja sedang. Ya, wa ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru adz-dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfiru lakum. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, kalian semua setiap malam dan siang itu selalu berbuat salah dan itu sifatnya terus-menerus. Nah, jadi tidak ada manusia itu tidak bersalah. Bahkan dalam hadis yang lain, al-insan makhlul khata' wan nisyan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Allah memaklumatkan, katanya Allah Subhanahu wa ana aghfiru, dan aku akan mengampuni adz-dzunuba aku akan mengampuni semua dosa. Jadi Allah itu memaklumatkan diri bahwa dirinya adalah zat yang pengampun. Setelah Allah menyebutkan, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, kalian itu setiap saat dan setiap waktu melakukan kesalahan. Siang dan malam kalian itu berbuat salah, berbuat dosa. Maka aku adalah zat yang pengampun, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosa semua. Coba Allah itu memaklumat gini, saya ini maha pengampun, saya ini maha pemaaf. Dan bulan puasa itu disebut dengan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Maka tidak satu pun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka kebaikan itu dilipat gandakan. Siapa yang memberikan buka puasa kepada satu orang, sama persis dengan kalau buka puasa itu dimakan, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana kita memberi makan kepada orang tersebut. Walaupun itu hanya seteguk, ya, seteguk air. Nah, ini betapa, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan, ya, di bulan suci Ramadan. Jadi kita sepakat bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, saya ulangi lagi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian semua. Di sini menggunakan innakum. Inna, menegaskan sesungguhnya kalian semua, maka tidak satupun hamba Allah dimanapun berada, ya kecuali para nabi, ya, para nabi, para sahabat, para kekasih Allah itu apalagi seperti kita, innakum tukhti'una, sesungguhnya kalian semua tukhti'una, ya, tukhti'una itu senantiasa berbuat salah, bilaili pada malam, wan nahari dan juga pada siang hari. Wa ana, kata Allah, aku adalah aghfiru, akan mengampuni adz-dzunuba, semua dosa-dosa, ya. Akhirud dzunuba jami'an. Fastaghfiru, maka mohonlah ampun kalian semua kepadaku, aghfiru lakum, sungguh aku ampuni kalian semua. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ibadi innakum lan tablughu, sesungguhnya kalian semua tidak akan mampu mendatangkan bahaya atas diriku dan tidak pula mampu membawa manfaat bagiku. Ya, ini Allah menegaskan, seandainya manusia di muka bumi ini itu kafir semua, Allah nggak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua orang itu mencaci maki Allah semua, Allah tidak akan turun derajatnya. Seandainya orang semua itu berbuat maksiat semua, Allah tetap Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa Allah itu berkuasa atas alam semesta ini. Dan terbukti orang-orang yang
tidak beriman kepada Allah seperti Namrud, Fir'aun, terus banyak lagi, satu persatu mati dan tidak meninggalkan apa-apa. Tetap alam semesta ini baik-baik saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini ya ibadi innakum lam tablughu dzurri tablughu dzurri fatadurni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Seandainya semuanya sholat, semuanya sedekah, kemudian eh, tidak mengurangi kuasa Allah Subhanahu wa taala, atau semua minta, ya juga tidak akan mengurangi kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas alam semesta dengan kuasanya, ya, hambanya tidak akan bisa memberikan mudarat kepadanya dan juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya. Misalkan aku mau membantu Allah Subhanahu wa taala, itu juga bukan maksudnya membantu. Artinya kalau kita itu misalkan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah itu perlu pertolongan, tapi kita itu sedang beribadah kepada Allah, sedang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya panjang. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhali fi mulki syai'a. Ya ibadi wahai hambaku law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dhali fi mulki syai'an. Wahai hambaku, ya, seandainya anna awwalakum, orang yang pertama kali, misalkan anna awwalakum, kita hitung orang yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa akhirakum, dan orang yang terakhir. Siapa orang terakhir kita tidak tahu nanti. Pokoknya digambarkan sejak Nabi pertama yaitu Nabi Adam, itu orang yang pertama. Wa akhirakum wa insakum, bangsa jin dan manusia, dari kalangan manusia dan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada mulki syai'a. Nah, di sini disebutkan ya, wahai hambaku, andaikan seorang di antara kalian, ya, pokoknya ini gambaran, wahai hamba-hambaku, andaikan seorang di antara kalian berhati takwa, semuanya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ketakwaannya itu sejumlah ketakwaan orang-orang dahulu dan sekarang, baik bangsa jin dan manusia, maka semua itu tidak akan mengurangi sedikit pun pada kerajaanku. Jadi kalau semua itu orang bertakwa dari awal sampai akhir, kemudian ketakwaannya itu sampai sundul langit, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering kita baca di kitab Al-Hikam itu, kalau kita bisa beribadah, itu jangan pernah berpikir begini, ya Allah, apakah puasa saya kau terima? Jangan-jangan tarawih saya tidak diterima. Jangan-jangan bacaan Quran saya tidak diterima. Jangan-jangan haji saya tidak diterima. Jangan-jangan ibadah saya baca Al-Quran, sholat subuh tidak diterima. Maka perlu dibalik begini. Terima kasih Allah, kau takdirkan aku bisa beribadah. Cukup mengatakan, aku bersyukur kepadamu, kau takdirkan aku bisa bersujud kepadamu. Cukup mengatakan, aku berterima kasih kepada Engkau ya Allah, kau takdirkan hari ini aku bisa tarawih. Cukup mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Allah, kau takdirkan hari ini aku bisa berbuat baik. Cukup mengatakan itu karena apa? Berarti kita telah menampakkan rasa syukur kepada Allah, atau nikmat yang berupa sholat tarawih adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus kita balik ya. Kita balik seperti itu agar kita itu tidak selalu merasa kecewa. Karena kalau orang itu terlalu kecewa, ya, sedikit-sedikit mengatakan, ibadah saya gimana, sholat saya gimana, ya, sholat tarawih saya, sholat subuh saya, terus gimana, itu nanti akan menjadikan kita itu sering kecewa, sehingga tidak menampakkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa sholat tarawih pada hari ini, ya, walaupun hanya
berapa? 8 atau itu, terima kasih ya Allah, kau takdirkan hari ini aku bisa tarawih. Jadi itu cara untuk menunjukkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah seperti itu berarti hati kita itu sudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjuri qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa min mulki syai'an. Ini sebaliknya, seandainya manusia sejak dulu, sekarang, yang akan datang, manusia pertama dan yang terakhir, atau seluruh Indonesia atau seluruh Amerika, semuanya itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dari bangsa jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, mana qasadzalika min mulki syai'an, tidak sedikit pun mengurangi apa yang aku kuasai, apa yang aku miliki. Tidak membuat kekuasaan saya itu bergeser sedikit, karena Allah itu Al-Qahhar. Jadi kadang kita ini yang gimana kalau maksiat semua? Bagi Allah itu gampang. Kalau Allah ini mengganti, dihabisin semua, kemudian diganti baru, bagi Allah kan mudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu selalu begini. Kalau misalkan ada kaum yang bermaksiat, kemudian di situ masih banyak orang yang soleh yang senantiasa beristighfar, ditunda. Jadi misalkan bangsa Indonesia ini kok banyak orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat banyak orang yang senantiasa itu beristighfar, maka tidak jadi. Maka beruntunglah di Indonesia itu masih banyak orang yang khataman Al-Qur'an, yang baca Al-Qur'an, yang sholat malam, sholat tahajud, yang mengkaji hadis, yang mengkaji ilmu fikih, dan itu membuat Indonesia itu walaupun banyak orang maksiat tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatu ma naqasa dhalim mimma indi illa kama yanqusu al-mihyatu idza udkhila al-bahra. Ini lebih lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, ya, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Seandainya, ya, dari bangsa jin dan manusia yang pertama kali sampai yang terakhir, ya, itu tidak tahu berapa jumlahnya, ratusan miliar. Itu satu persatu naik ke bukit, kemudian satu persatu minta atas permintaannya, kemudian satu persatu minta dan permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada yang minta rumah mewah, ada yang minta mobil bagus, ada yang minta istana, ada yang minta istri, ada yang minta suami. Semua permintaannya itu satu persatu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu minta dan permintaannya dikabulkan, katanya Allah Subhanahu wa taala, ya, qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla, dan satu persatu permintaannya itu dikabulkan. Misalkan kalau jumlah manusia itu 1 triliun, setiap satu permintaan dari orang tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mana qasadzalika mimma indi illa kama yanqusu al-mihyatu idza udkhila al-bahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun mengurangi, ya. Jadi yang masing-masing diberi itu tidak satu pun, ya, mengurangi kepemilikanku, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun. Bagaimana enggak ghani? Wong Allah itu yang menciptakan alam semesta. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Katanya di sini itu tidak sedikit pun mengurangi, ya, mengurangi kepemilikanku, kecuali sebagaimana, ya, benang, ya, idza udkhila al-bahra, ya, benang ketika dimasukkan ke dalam air laut, kemudian setelah itu, ya, benang dimasukkan ke laut, kemudian dari air laut itu benang itu ditarik, maka yang menetes itulah kepemilikanku,
yang diberikan. Itu betapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diintervensi oleh hambanya. Jadi kalau gambaran itu kita punya benang, ya, kemudian benang tersebut dimasukkan ke dalam air, tapi airnya bukan air di kopokan atau air itu dimasukkan ke dalam laut. Begitu dimasukkan ke dalam laut, kemudian kita cabut, maka yang menetes itu yang diberikan kepada hambanya yang dulu, sekarang, sampai yang akan datang dari bangsa jin dan manusia. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil alamin. Jadi bagi Allah itu kita minta mulai pagi sampai sore semua diberi, itu bagi Allah nggak ada artinya. Makanya para wali itu yang diminta itu bukan hal-hal yang sepele, yang diminta itu agar dirinya itu bisa mesra dengan Tuhannya. Bukan yang diminta itu keinginannya, yang diminta agar dirinya itu bisa mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum tsumma ufikum iya. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairan fala yalumanna illa nafsahu. Nah, ini andaikan wahai hambaku, ya. Wahai hambaku, innama hiya a'malukum usiha lakum tsumma ufiyak tsumma wafikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairan dzalik fala yalumu an-nafsa. Wahai hambaku, wahai hambaku. Di sini yang terakhir. Hai hambaku, sesungguhnya semua itu adalah perbuatan kalian yang aku perhitungkan untuk kalian. Kemudian aku akan memberikannya dengan penuh kepada kalian. Maka barang siapa menemukan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa menemukan selain itu, janganlah mencela kecuali pada dirinya sendiri. Jadi ada pengertian yang terakhir begini. Kalau kita mendapatkan kebaikan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi saya sampaikan, saya singgung, kalau kita bisa beribadah kepada Allah, kita hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mulai pagi sampai sore, ya mungkin pagi bisa ke sholat tahajud, kemudian sholat duha, sholat subuh, sholat witir, sholat duha. Sholat duha itu baca Al-Quran, mendengarkan pengajian, kemudian faliyahmadillah, alhamdulillah ya Allah, satu hari kau jadikan aku bisa beribadah kepada engkau ya Allah. Jadi terus menerus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian sehari mungkin jatuh pada perbuatan yang tidak baik, ya, pada perbuatan yang tidak baik, maka kita harus mengatakan apa? Kita mencari nafsi, dan ini adalah kita memohon kepada Allah agar kita itu tidak jatuh pada perbuatan yang buruk. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, itu adalah dari kita sendiri. Sehingga kalau baik itu kita bersyukur kepada Allah, tapi kalau tidak baik itu kita menyalahkan diri sendiri, sehingga akhirnya kita itu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, sebagaimana tadi disebutkan Allah Subhanahu ana aghfiru adzunuba jami'an. Aku akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini, ya, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, sebelum mungkin ada satu pertanyaan, saya ingin menyampaikan dan sekaligus mengajak, ya, pada malam yang pertama, salah satu syarat sahnya puasa itu at-tabiid, ya, niat. Ya, niat puasa, dan niatnya itu harus malam. Ya, harus malam, dimulai habis maghrib sampai menjelang subuh. Pokoknya sebelum adzan subuh itu niat. Niat namanya niat puasa Ramadan. Niat itu ada dua redaksi. Redaksi pertama itu setiap malam, dan redaksi yang kedua itu bisa dijamak. Jadi niat yang pertama, hari pertama itu niatnya itu puasa selama sebulan penuh. Sehingga kalau kita misalkan lupa, besok
atau besoknya lupa, maka sudah tercover pada niat yang dijamak tersebut. Itu keterangan yang didapat dari ulama-ulama yang bermadhab Imam Malik, termasuk Imam Malik itu mengiyakan. Nah, karena itu saya mengajak Bapak Ibu dimanapun berada, yang hadir atau yang melalui yang lain, itu berniat menggunakan jamak dan teksnya atau lafadznya bisa diturunkan. Sewaktu-waktu mungkin kesiangan, kemudian tidak niat, puasanya sudah sah. Ya. Itu bedanya antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, makan misalkan jam 9, kok belum makan, kemudian niat itu boleh. Tapi kalau puasa, tidak niat itu tidak sah. Sehingga pada malam yang pertama ini, mari kita bersama-sama belajar niat menjamak. Mungkin bisa diikuti, ya, bisa diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi fardhon lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ya, fardu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berniat berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawaitu sama syahri Ramadan kullihi fardhon lillahi ta'ala. Itu yang jamak. Kemudian kalau yang pribadi-pribadi, individu-individu, nawaitu sama ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhon lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa besok hari untuk, ya, menunaikan fardu di bulan suci Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu niatnya, dan nanti saya sudah saya share kayaknya ini, niat ini itu dibaca sewaktu-waktu kita lupa, insya Allah puasanya tetap sah. Dan itu saya diajari sejak kecil oleh guru saya, sehingga dimanapun kita berada, kalau lupa itu insya Allah tetap sah karena sudah dijamak. Nah ini, ya, pertemuan pertama, insya Allah membawa keberkahan, dan insya Allah kita selamat dari siksa api neraka dan juga selamat dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Barokah ngaji, barokah kita syam dan qiyam di bulan suci Ramadan. Nah, ini saya kembalikan kepada Mas Nanda. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita dapat ilmu baru di kitab ini. Ya, ini masih mukadimah. Ya, jadi nanti kita 1 bulan penuh Ustadz, ya. Ya. 1 bulan penuh, kurang lebih sekitar setengah 9 malam, kita akan ngaji beberapa kitab. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada pertanyaan seputar puasa juga boleh. Kami berikan kesempatan. Biasanya kalau nggak ada pertanyaan, sudah pintar Ustadz ini, Ustadz. Kalau Iya, tidak ini ada. di mana-mana kalau di pesantren itu kalau puasa itu mulai habis zuhur ngaji, habis asar ngaji, habis isya ngaji, habis subuh ngaji. Jadi sebulan itu khatam sampai 2 atau 3 kitab. Nah, itu karena mereka tabarukan di bulan suci Ramadan. Kemarin ada mahasiswa bertanya, itu eh, kita banyak tugas, nah, kemudian tapi nggak tarawih gimana? Tugas itu hukumnya wajib, sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Maka dahulukan yang namanya yang wajib. Jangan kemudian atas nama kenapa nggak ngerjakan tugas? Wah, saya ini tadi malam sholat sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi yang wajibnya itu, kita wajibnya puasa, ya. Kita wajibnya puasa, dan terawih itu tidak wajib. Tapi kalau tidak terawih setahun sekali, ya kebangetan, ya. Tetap terawih walaupun hanya sebentar, itu tetap. Tapi jangan sampai kita lupakan semalam itu tidak sholat malam, walaupun 1 rakaat. Ya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut mungkin langsung doa Ustadz. Atau mungkin ada tips dari Ustadz tentang puasa, agar puasa kita ini 1 bulan full, bisa sehat, bisa istiqomah ibadah. Ya, ya, puasa itu kalau bisa
puasa sekujur tubuh manusia itu puasa. Ya, sekujur tubuh kita itu puasa. Insya Allah puasa dari apa namanya membincangkan keburukan orang ini, pokoknya puasa semua. Makanya tidur di bulan suci Ramadan itu kadang pahalanya itu jauh lebih besar ya ketimbang yang lainnya karena apa? Begitu tidur kita itu semua perangkat hidup kita itu berhenti ya tidak maksiat ya kalau mata terpejam itu kan semuanya tidak bekerja tapi kalau mata itu eh, apa namanya melihat bergerak itu tangan bergerak pikiran bergerak lisan bergerak telinga bergerak sehingga kadang tidur itu istimewa tapi niatnya itu apa menghindari maksiat. Nah, tapi jangan kemudian wah saya mau tidur aja. Jangan ya. Tapi insya Allah kita kalau mata terpejam dapat pahala, kalau mata terbuka juga dapat pahala. Karena kita sudah tahu caranya bagaimana caranya mendapatkan pahala. Yang penting menjaga semua organ tubuh kita itu dari hal-hal yang dilarang. Insya Allah kita akan mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu insya Allah kita lanjutkan besok istiqomah mudah-mudahan manfaat dan barakah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa ala sultanik. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana saghira. Allahumma la tada' lana fi majlis hadha fi hadhihi al-lail barqa dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karbatan illa nafasta ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا صلاة وصياما وقياما وتهجدا وصدقة إلا قبلت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا الرحمة في هذه الليلة المباركة ليلة رمضان. يسر أمورنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا واجعل أولادنا من أهل العلم والخير والإيمان ببركة رمضان ببركة شهر رمضان المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kita bertemu lagi besok dengan niat yang lebih baik lagi, dengan semangat yang lebih semangat lagi. Insya Allah hidup kita diberkahi bukan karena apa-apa, karena kita senantiasa menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, bertemu kembali besok. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aziz. Terima kasih semuanya. Ati, Tuti, Ibu Ici, Ibu Lilis, Ibu Raida, Ibu Desi, Ibu Rasnawati, Ibu Siti Fatimah. Ya, Terima kasih Ibu Ustaz Elsa Azim. Ya, sama-sama. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatin semuanya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.